ada Ismi. Pasti kesasar lagi di tengah hutan kan? Setelah sekian lama muter-muter di situ, dia nemu rumah si penyihir lagi. Ismi segera masuk, mengelus-ngelus Anabul kesayangan si penyihir, dan nanya jalan pulang. Tapi si penyihir punya pertanyaan untuk dia. Kalau jawaban Ismi benar, dia boleh pulang. Tapi kalau jawabannya salah, dia harus tinggal di situ bareng si penyihir dan kucingnya. Nenekku lahir pada tahun 10 sebelum Masehi. Berapa usianya pada tahun ke-100 Masehi? "109 tahun sebab nggak ada tahun ke-0. Setelah tahun pertama sebelum Masehi, langsung berlanjut ke tahun pertama Masehi." Lihat gambarnya baik-baik ya, biar kamu bisa nemu gambar gigi. Di sini ternyata. Emoji mana yang kelihatan paling beda? Yang ini. Oke sip, satu soal lagi deh. Emoji mana yang ekspresinya paling beda? Jelas yang ini dong. Tadi kamu juga nemu kan? Apa kamu bisa nyari emoji yang paling beda? Oh, yang ini. Sekelompok siswa lagi belajar sejarah, mereka menggunakan mesin waktu untuk mengamati berbagai era. Saat Pak Guru keluar kelas, mereka diam-diam menggunakan mesin waktu menuju masa lalu. Kamu perlu mengamati semua foto ini untuk nyari para penjelajah waktu kita. Udah siap? Apa kamu bisa ngelihat ada seorang siswa? Ini dia, lagi selfie. Oke, kita lanjut ya. Menurutmu, siswanya yang mana? Pasti cewek ini. Dia pakai sepatu Keds. Mana ada sepatu kayak gitu di zaman Mesir kuno? Kalau foto ini gimana? Apa kamu bisa nemu salah satu siswa tadi? Wah, cowok ini minum soda. Sekali lagi ya, apa kamu bisa nemu penjelajah waktu di gambar ini? Cewek ini berambut pink. Amati gambar ini ya, ada yang salah nggak sih? Lihat susunan alfabetnya deh, urutannya keliru tuh. Posisi E dan F-nya ketuker. Apa kamu bisa nemu keanehan di gambar ini? Benar, gedung pencakar langit nggak mungkin ada di sini lah. Bumila jatuh dari lantai 3 di rumahnya. Kebetulan saat itu Anin lagi lewat situ dan ngeliat langsung kejadiannya. Dia segera menghubungi polisi dan ambulans sambil mastiin kalau Bumila nggak kenapa-napa. Anin bilang Bumila lagi ngebersihin jendela dan mungkin nggak sengaja jatuh. Tapi detektif Harun nggak percaya dengan keterangannya. Dia yakin seseorang telah mendorong Bumila. Kenapa bisa gitu? Jendela yang tadi dia bersihin udah nutup tuh. Kalau Bumila nggak sengaja jatuh, jendelanya pasti tetap ngebuka kan? Jadi ada orang yang telah menutupnya. Mesin arcade ini dibobol maling. Kemudian polisi menetapkan Gina, Sisil, dan Charlie sebagai tersangka. Gina bilang dia memang mampir ke arcade ini tapi dia nggak bersalah. Sisil bilang dia lagi kencan bareng pujaan hatinya. Dia ngelirik jam di dinding, kemudian keluar dari ruang arcade jam 6:30 malam. Chandra bilang dia sibuk main di situ, jadi nggak ngelihat keanehan sama sekali. Siapa yang udah bohong?
berhasil. Dia ngebahas soal jam dinding di ruangan ini kan? Tapi kok nggak ada jam dindingnya ya? Kita lanjut ke soal berikutnya. Amati baik-baik ya. Kok cewek ini nggak punya bayangan di cermin sih? Aneh banget deh. Kejanggalan apa ya yang ada di sini? Lihat kalendernya deh, bulan Agustus kok cuma sampai tanggal 30? Tanggal 31-nya mana? Gimana dengan gambar ini? Padahal masih pagi hari, tapi langitnya udah dipenuhi bintang aja tuh. Gak akan mungkin lah. Evita hilang ingatan setelah mengalami kecelakaan mobil. Dua temennya, Tony dan Dimas, datang ke rumah sakit untuk mengantarnya pulang. Dan mereka sama-sama ngaku sebagai pacar Evita. Apa kamu bisa tahu siapa pacar Evita yang sebenarnya? Kemungkinan sih Dimas, dia punya tato bertuliskan Evita di lengannya. Linda terbangun di penjara bawah tanah dan gak inget apa-apa. Di situ ada sebuah pintu, tapi saat dia mendekatinya, dinding di sekitar mulai bergerak. Linda baru bisa keluar setelah memasukkan 6 digit terakhir dari kode ini. Apa kamu tahu kodenya? Kombinasi ini cuma rangkaian angka belasan kok. Ada 10, 11, 12, 13, 14, dan 15. Berarti selanjutnya ada angka 1, 6, 1, 7, 1, 8 alias 16, 17, dan 18. Di baris pertama kode selanjutnya ada huruf L, T, V, dan X. Di baris kedua ada huruf A, F, H, K, N, dan Z. Dengan pola yang sama, apa kamu bisa nebak 3 huruf selanjutnya? Untuk nulis semua huruf di baris pertama, kita perlu 2 garis lurus dan urutannya sesuai dengan abjad. Di baris kedua, huruf-hurufnya juga sesuai abjad dan terdiri dari 3 garis lurus. Jadi di baris ketiga, kita perlu memasukkan huruf yang terdiri dari 4 garis dan sesuai abjad. Berarti huruf ini adalah E, M, dan W. Antartika, Australia, Afrika, Asia, dan Eropa, kesamaan apa yang ada pada semua nama benua ini? Sama-sama diakhiri dengan huruf A. Andin dan Kalista lagi naik mobil menuju ke kantor. Pagi ini mereka telat masuk kerja tuh. Siapa yang posisinya lebih berbahaya? Andin, dia nggak pakai sabuk pengaman. Leo dan Larissa janjian mau ketemu setelah cewek itu pulang dari liburannya ke Jakarta. Larissa udah balik ke Amerika dan saat ini dia lagi nyetir menuju restoran untuk menemui Leo, sementara Leo sudah sampai terlebih dulu. Siapa yang tindakannya keliru? Larissa, dia nyetir di sebelah kiri. Mungkin cewek itu masih kebawa dengan kebiasaan nyetirnya di Jakarta. Gita lagi nganter anaknya ke sekolah dengan mobil abu-abu, sedangkan Pamela mengendarai mobil putihnya untuk nganter anaknya ke rumah sakit. Siapa yang kurang bijak? Gita, di mobilnya ada kucing tuh. Si Anabul bisa aja ketakutan dan mencakarnya, atau malah nginjek pedal mobil yang bisa memicu kecelakaan. Ellie dan Farah baru pulang setelah semalaman belajar kelompok di rumah teman mereka. Salah satu dari mereka sebetulnya nggak ikut belajar, dan dia malah pergi ke pesta. Memangnya siapa?
pasti Farah. Dia pakai gaun, high heels, dan makeup malam. Tim sepak bola di kampus X sudah memainkan 6 laga musim ini. Mereka menang 2 kali, seri 2 kali, dan kalah 2 kali. Totalnya mereka kebobolan 2 gol dan mencetak 3 gol. Apa kamu bisa nebak perolehan skor di ke-6 laga ini? Tiap kali kalah, mereka pasti kebobolan minimal 1 gol. Mereka juga kalah 2 kali dan kebobolan 2 gol. Jadi, tim tersebut kebobolan 1 gol di setiap pertandingan. Dan skornya pasti 0-1. Selanjutnya, mereka nggak kebobolan lagi. Jadi, skor kedua pertandingan yang berakhir imbang pasti 0-0. Nah, sekarang cuma tersisa 3 gol dan 2 kali menang. Di laga pertama, mereka menang dengan skor 1-0 dan di laga yang satunya, skor mereka 2-0. Nico bekerja sebagai petugas bandara. Dia bertugas untuk ngecek KTP penumpang dan menolak akses masuk bagi siapapun yang mencurigakan. Dengan melihat ketiga KTP ini, menurutmu KTP mana yang palsu? KTP Sony kelihatan mencurigakan ya. Tanggal dan bulan lahirnya kebalik tuh. Jadi Nico perlu lebih seksama lagi saat ngecek KTP-nya. Suatu malam, listrik di Museum Sejarah Alam tiba-tiba mati. Setelah lampunya nyala lagi, para penjaga museum tahu kalau fosil dinosaurus langka di situ telah dicuri. Petugas polisi segera datang untuk menginvestigasi kasus ini. Setelah menetapkan 3 tersangka, si petugas bertanya, "Apa yang Anda lakukan saat listriknya padam?" Anna bilang dia lagi di kamar mandi. Benny mengatakan dia melihat-lihat lukisan di ruangan sebelah. Lalu Evan bilang dia sempat masuk ke ruangan yang ada fosilnya, tapi dia nggak bisa ngeliat karena saat itu gelap banget. Siapa yang udah bohong? Benny, di Museum Sejarah Alam nggak ada lukisan. Seseorang telah nyuri seember ayam goreng di restoran kota A. Kemudian didapatlah 3 tersangka, ketiganya datang ke toko itu di pagi hari. Detektif langsung datang ke lokasi dan menanyakan, "Apa Anda tahu soal insiden ini?" Pak Gibran bilang pagi tadi dia buru-buru banget. Dia harus segera pulang karena harus mengikuti rapat online. Bu Cika bilang keluarganya vegetarian, jadi dia kurang suka dengan daging ayam. Hana, seorang mahasiswi, bilang dia cuma beli es jeruk dan sandwich, lalu segera pergi dari situ. Menurutmu, siapa nih yang udah bohong? Bu Cika, dia bilang keluarganya vegetarian, tapi coba lihat deh di meja belakangnya. Dia juga masak ayam tuh. Sania dan Ferdi suka banget sama olahraga ekstrim. Sania mau terjun payung dari pesawat dan Ferdi mau terjun bebas ke danau dari atas tebing. Siapa yang kondisinya lebih membahayakan? Ferdi, di bawah tebing ada batu besar. Eva punya 3 adik dan ketiganya sudah punya anak. Eva punya 1 anak perempuan, Elisa punya 2 keponakan laki-laki dan 3 keponakan perempuan. Citra punya 1 keponakan laki-laki dan 3 keponakan perempuan. Anna punya 1 keponakan laki-laki dan 5 keponakan perempuan. Jadi Eva punya berapa keponakan laki-laki dan perempuan ya? Eva nggak punya anak laki-laki, mereka adalah anak dari adik-adiknya. Citra dan Anna cuma punya 1 keponakan laki-laki, sementara Elisa punya 2. Artinya Elisa nggak punya anak laki-laki. Citra punya 1 dan Anna punya 1 anak laki-laki. Lalu Eva punya 2 keponakan laki-laki. Citra punya 3 keponakan perempuan dan Anna punya 5. Mereka punya kakak, Elisa dan Eva. Jadi keponakan mereka bisa beda karena Citra punya 2 anak perempuan.
Elisa punya 3 keponakan perempuan, 2 dari mereka adalah anak perempuan Citra, dan salah satunya anak perempuan Eva. Maka Anna nggak punya anak perempuan, tapi dia punya 5 keponakan perempuan, salah satunya adalah anak perempuan Eva, dan 2 lainnya anak perempuan Citra. Kalau begitu, Elisa pasti punya 2 anak perempuan. Sedangkan Eva punya 2 keponakan laki-laki dan 4 keponakan perempuan.